Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik, CPNS Penyuluh Agama KUA Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Di sini saya akan memaparkan hasil resum saya terkait kegiatan kesiapsiagaan bela negara, juga contoh tata tempat kegiatan resmi. Yang pertama, nanti slide-nya akan saya tampilkan juga. Yang pertama, pengantar kesiapsiagaan bela negara. Tujuan dari pembelajarannya adalah menumbuhkan sikap, perilaku, dan kesiapan fisik, mental, juga sosial dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Fokus utama pembelajaran ini adalah penanaman nilai-nilai bela negara dan praktik kesiapsiagaan jasmani, mental, sosial, juga etika. Yang pertama, definisi kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Salah satu indikatornya adalah menggunakan produk lokal, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Salah satu indikator dari poin kedua ini adalah menghargai perbedaan suku, budaya, juga agama. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu indikator dari orang yang mencerminkan sikap ketiga adalah menolak ajaran radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan selalu mengajak pada persatuannya. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Salah satu indikatornya adalah meluangkan waktu menjadi relawan manakala ada musibah dan tanpa mengharap imbalan. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Salah satu indikatornya adalah menjaga kesehatan fisik, mental sebagai ASN yang optimal ya, untuk menjadi ASN yang optimal. Nah, poin kelima ini akan kita telusuri lebih jauh ya, yang memiliki kemampuan awal bela negara. Dapat kita lihat kerangka kemampuan awal bela negara ini bisa kita golongkan pada 4 tahapan ya, yang mana mulai dari kesiapan jasmani, kemudian mental, dari etikanya juga, kemudian kesadaran untuk menjunjung kearifan lokal. Yang pertama kita telusuri ya, ini kesiapsiagaan jasmani ya. Mulai dari pengertiannya. Pengertian kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Manfaatnya memiliki postur yang baik, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan berat, memiliki ketangkasan yang tinggi. Sifat kesiapsiagaan jasmani dapat dilatih untuk tingkatkan, dapat meningkat dan atau menurunkan dalam periode waktu tertentu. Kemudian kita juga bisa lihat cara latihannya ataupun cara pengukuran kesiapsiagaan jasmaninya ya. Bentuk latihannya ada lari 13-12 menit, pull up, dan lain sebagainya, bisa sama-sama kita saksikan ya. Kemudian berikutnya adalah kesehatan jasmani ya, menuju pada kebugaran jasmani, lebih tepatnya yang memiliki pengertian sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan tugasnya dengan mudah tanpa merasakan kelelahan berlebih dan masih mempunyai sisa atau cadangan waktu untuk menikmati waktu. Tentu ini merupakan hal penting ya, karena untuk bela negara sebagai ASN, kesehatan jasmani merupakan kunci yang amat penting agar kita bisa bekerja secara optimal ya. Komponen cara hidup sehat mulai dari pengertian dan caranya bisa sama-sama kita baca.
klasifikasi bagaimana jasmani yang sehat dan sebagainya bisa sama-sama kita baca. Ciri-cirinya, bahkan ciri-ciri jasmaninya di sebelah kiri bisa sama-sama kita baca. Lanjut sekarang ke mental ya. Kesiapsiagaan mental, pengertiannya adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa kedewasaannya. Baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar ya. Karakter kesiapsiagaan mental yang baik, berperilaku selalu menurut norma-norma, tidak melanggar, mampu mengelola emosi dengan baik, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kesiapsiagaan mental ini menurunkan kecerdasan emosional yang amat penting ya, yang mana kecerdasan emosional didefinisikan sebagai kemampuan emosional yang meliputi sadar akan kemampuan emosi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi, mereda, memotivasi, dan berempati terhadap perasaan orang lainnya. Dimensi kecerdasan emosional salah satunya adalah kesadaran diri sendiri, mampu mengendalikan emosi ya. Kemudian faktor-faktor kecerdasannya, cara melatih kecerdasan emosional agar kita lebih mudah menguasai emosi, lebih mudah berempati. Di sini sudah bisa kita baca ya. Lanjut ke kesehatan mental. Kesehatan mental didefinisikan sebagai sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik cenderung ke emosi, dan sistem korteks prefrontalis cenderung rasional yang tepat. Kesehatan berpikir, kesehatan mental sama ya, berkaitan tentunya dengan kemampuan berpikir, kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang tidak, kemampuan untuk membedakan mana yang boleh digeneralisir dan mana yang tidak, mampu menunjukkan alasan manakala mendapatkan atau merasakan emosi tertentu ya. Kesehatan mental yang terpenting keduanya tentu manajemen stresnya. Yang dimaksud adalah ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya ya. Kemudian fase stres, tanda stres, mengelola dan cara mengurangi dan melatih agar kita bisa mengurangi tingkat kestresan. Jadi bisa kita baca. Kemudian kearifan lokal, bagaimana kearifan lokal bisa menjadi kemampuan awal dasar bela negara. Pengertian kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Urgensi dari kearifan lokal adalah dengan menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat, merupakan satu hal yang tidak bisa terbantahkan lagi sebagai salah satu modal yang kita miliki untuk melakukan bela negara. Jadi kecintaan terhadap tanah kelahiran akan menumbuhkan secara otomatis kecintaan kita terhadap negara, terhadap sesuatu yang lebih besar lagi ya. Prinsipnya ada 6 poin yang dapat sama-sama kita baca, dapat berupa gagasan. Jadi kearifan lokal itu bisa dari pakaian, bahkan dari budaya, dari ide-idenya, dari peraturan-peraturan daerahnya, itu menumbuhkan kecintaan sehingga muncul kemampuan dasar dari bela negara kita. Kemudian bagaimana sih tadi kita membicarakan peranan pola hidup sehat terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan atau terhadap proses bela negara itu sendiri. Jadi pola hidup sehat dari tadi yang kita sebut, jasmani yang sehat, jasmani yang bugar, mental yang bagus, membuat beban kerja yang tinggi bahkan dapat dikerjakan dengan baik, sehingga walaupun dengan tugas yang banyak,
kesehatan kita secara fisik dan mental, kita tidak mudah kelelahan dan mampu mengerjakan secara optimal. Dengan demikian, produktivitas kinerja akan tinggi. Kemudian beralih ke fokus berikutnya, yakni tata tempat kegiatan resmi ya. Bagaimana kesiapsiagaan kita menghadapi acara-acara kenegaraan yang resmi ya. Dapat didefinisikan, tata tempat kegiatan resmi dapat didefinisikan sebagai pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi ya. Hal ini atau modul ini mengandung unsur tentang siapa yang berhak mendapatkan proses didahulukan atau diprioritaskan. Kemudian kalau secara umum pedoman tata tempat aparatur sipil negara atau tata tempat pengaturan kegiatan resmi, yang pertama, orang yang berhak mendapatkan kedudukan itu selalu berada di paling depan ya. Jadi kalau nyusun, orang-orang penting itu ada di depan ya, ada di posisi depan. Kemudian kalau berjajar, yang paling utama itu posisi tengah, kemudian kanan, kemudian kiri ya. Jadi orang yang duduknya di sebelah kanan dari posisi tengah itu dalam aturan tata tempat dianggap lebih unggul daripada orang-orang yang berjajar di sebelah kiri. Kemudian jika menghadap ke pintu, maka posisi yang paling utama adalah posisi yang langsung berhadapan dengan pintu keluar. Sedangkan yang paling rendah atau paling kurang dari tata tempat tersebut adalah orang yang paling dekat dengan pintu keluar. Jadi orang yang menghadap pintu keluar paling unggul, yang paling dekat dengan pintu keluar itu dianggap paling bawah ya. Kemudian apabila menggunakan kendaraan, yang penting, yang orang-orang penting selalu turun lebih awal karena disambut, jadi turunnya lebih awal, dan kebalikannya naiknya selalu lebih paling akhir. Kemudian sama halnya dengan hal tersebut, kalau kepulangan juga orang-orang yang diutamakan datangnya itu paling akhir, sedangkan kepulangannya nanti di paling awal ya. Kemudian saya juga menempelkan beberapa contoh tata letak ya. Ini yang pertama dari layout dari tempat acara peresmian, bisa kita saksikan dari warna yang oranye itu merupakan kursi utama ya, dari di mimbar depan itu paling depan itu yang oranye. Kemudian yang ungu kursi menteri, rombongan dan lain sebagainya. Ini kalau posisi berhadapan, kalau berposisi satu arah ya, bisa kita saksikan. Kemudian yang kedua juga ada tata letak layout acara pelantikan pejabat negara pemerintah. Saya juga sudah tambahkan bagian-bagiannya. Jadi yang biru itu siapa, pihak siapa, diletakkan di mana, itu sudah sangat jelas ya. Mana presiden itu dari paling tengah ya, sedang di belakangnya selalu diawasi oleh atau selalu didampingi oleh perangkat kepresidenan. Kemudian yang terakhir ini salah satu contoh tata letak layout tempat acara jamuan santap malam kenegaraan. Yang kuning ini para ketua lembaga negara, menteri dan rombongan resmi tamu negara ya. Kursi utama mindset itu selalu di tengah-tengah ya. Letter U tengah-tengah. Dan yang biru adalah undangan-undangan lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam resum modul ketiga sikap dan perilaku bela negara ini, kesiapsiagaan bela negara ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat sukses untuk semua peserta Latsar CPNS tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.